Selamat datang di channel Park dan BP SMP. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Iya, kita bertemu dalam pelajaran hari ini. Bagaimana keadaan kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat supaya kita bisa belajar dengan baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, kita menyanyi satu lagu dari terbit matahari. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, pemilik kehidupan kami mengucap syukur atas perkenan Tuhan sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Sekarang kami akan belajar. Tuhan kiranya menjaga, memberkati dan menyertai kami sehingga kami dapat mengerti pelajaran ini seturut dengan kehendak. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami alaskan doa. Amin. Oke, Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat hari ini untuk mulai pelajaran. Bu Guru akan absen ya. Alexandro Stefan hadir. Alfian Kim Sokom hadir. Benedikta Yermogoin hadir. Kristoforus Momdoan hadir. Daniel A hadir. Daniel Alopore, Don Bosco Biva hadir. Elvira Rumere, Belgi Biva, Francisca Yermogoin, dan seterusnya. Nah, hari ini saya akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok. Bisa membentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan. Oke, kalau sudah, hari ini kita akan ada dalam materi pelajaran yang judulnya menjaga dan melestarikan alam. Apa judulnya? Menjaga dan melestarikan alam. Alam adalah bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingga alam yang sudah diciptakan oleh Allah harus kita jaga. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama setelah materi ini selesai adalah yang pertama, mensyukuri segala karya pemeliharaan dan keselamatan Allah berlaku bagi seluruh ciptaan alam. Yang kedua, bersedia bertanggung jawab menjaga dan memelihara alam ciptaan Allah. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab terjadinya kerusakan alam. Yang keempat, menjelaskan bagaimana cara menjaga dan memelihara kelestarian alam. Yang kelima, menyebutkan contoh-contoh pemeliharaan terhadap alam dan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, menjelaskan alasan kamu harus menjaga dan memelihara alam dan lingkungan. Nah, sekarang silakan kalian amati gambar di bawah ini.
lihat seperti ini pasti indah ya. Nah, yang berikutnya ini adalah gambar alam yang sudah dalam keadaan rusak. Pantainya seperti apa kalian bisa lihat, pohon-pohonnya seperti apa kalian bisa lihat. Bisa melihat dua perbandingan gambar keduanya sangat berbeda ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bisa menjawab mungkin? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Silakan. Ya, benar sekali bahwa sebagian besar keadaan alam yang awalnya baik menjadi rusak itu karena ulah siapa? Ulah manusia. Ada yang menebang pohon sembarangan, ada yang membuang sampah sembarangan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, apa saja yang mengakibatkan alam yang kini menjadi rusak? Apa sih yang menyebabkan alam kita menjadi rusak? Yang jelas akibatnya karena seperti tadi ya, membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, dan lain-lain sebagainya. Oke, berikutnya silahkan kalian mencari dari berbagai sumber mengenai tanggung jawab dalam memelihara alam. Silahkan mencari dari berbagai sumber mengenai tanggung jawab memelihara alam. Minggu kemarin, ibu guru mengizinkan kalian untuk membawa HP. Ada yang membawa HP? Wah, hampir semua. Wah, kalau disuruh bawa HP ya, banyak yang bawa. Kalau disuruh bawa Alkitab, paling 1-2 yang bawa. Oke, silakan dalam kelompok sekarang untuk mencari dari berbagai sumber mengenai tanggung jawab memelihara alam. Apa yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita dalam memelihara alam. Silakan.
SMP untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Apa yang menjadi tanggung jawab kalian sebagai siswa SMP? Silahkan. Nah, kalau sudah selesai, waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama tadi mencari dari berbagai sumber tentang tanggung jawab memelihara alam, dan yang berikutnya tanggung jawab kalian sebagai siswa SMP untuk memelihara alam. Silahkan. Kita mulai dari kelompok 1, kemudian disusul oleh kelompok 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kelompok 1 selesai mempresentasikan hasilnya dan ada dari kelompok lain yang mau untuk menanggapi atau bertanya, dipersilahkan. Kelompok 1 silahkan.
abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami. Ini beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut bisa menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup. Ya, contohnya tsunami. Kalau tsunami dia menyerang suatu daerah, maka pasti lingkungan di sekitar itu akan menjadi rusak. Penyebab kerusakan yang kedua adalah karena ulah manusia. Manusia justru menjadi penyebab penyumbang kerusakan terbesar dibandingkan alam itu sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir. Menebang pohon sembarangan bisa menyebabkan banjir juga, longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain sebagainya. Jadi manusia menjadi penyebab terbesar dari kerusakan alam. Kemudian bagaimana cara menjaga dan memelihara kelestarian alam? Kira-kira bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus bisa menghemat energi. Listrik yang anak-anak gunakan di rumah, kalau siang sudah terang, listriknya dimatikan. Itu salah satu cara menghemat energi. Kalau lagi nonton TV, terus mau keluar misalnya ke toko atau kemana, TV-nya dimatikan dulu, baru pergi. Itu salah satu contoh menghemat energi. Yang kedua, penebangan pohon harus didahului dengan menanam kembali. Jadi sebelum menebang pohon harus menanam terlebih dahulu, baru kemudian menebang yang besar. Supaya apa? Kelestarian dari pohon-pohon tersebut tetap terjaga, sehingga hutan yang diambil pohonnya itu tidak gundul. Yang ketiga, harus melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Kalau sudah menebang pohon, harus menanam kembali. Contoh pemeliharaan terhadap alam dan lingkungan hidup. Yang pertama, memperluas hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi. Jadi tidak bisa dengan sembarangan menebang pohon-pohon yang berada di dalam hutan lindung. Yang kedua, mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat hanyut atau didaur ulang. Plastik adalah salah satu contohnya. Kita lihat kerusakan alam tadi yang di pantai itu, sampah-sampah yang berserakan di pantai itu sebagian besar adalah sampah plastik. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida yang merusak kesuburan tanah. Ini untuk Bapak dari petani yang menanam atau anak-anak sekalian yang menanam bunga atau apapun di sekitar rumah atau di sawah, harap untuk mengurangi penggunaan pestisida. Kalau bisa pestisidanya diganti dengan pupuk kandang atau pupuk buatan, pupuk apa ya namanya, itu kompos itu. Iya. Yang berikutnya, mendaur ulang sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi sampah itu sebenarnya bisa didaur ulang ya. Ada beberapa kerajinan yang pernah guru lihat, misalnya plastik membungkus kopi dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi tas, menjadi tempat tisu, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah jenis-jenis dari mendaur ulang sampah, sehingga sampah itu tidak menjadi banyak ketika dibiarkan begitu saja. Kemudian, bagaimana cara menjelaskan alasan kamu menjaga dan memelihara lingkungan hidup? Sebagai seorang remaja Kristen, kita adalah manusia yang dipelihara dan diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita memiliki tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral kita adalah menjaga dan melestarikan alam. Ini adalah tugas yang diberikan Allah kepada manusia ketika manusia itu ada di Taman Eden. Juga tugas ini diberikan kepada Nuh setelah Allah menghukum dunia dengan air bah. Nah, menjaga dan merawat alam adalah harus berasal dari dalam diri sendiri. Harus ada rasa tanggung jawab dari dalam diri kita untuk menjaga dan merawat alam. Karena alam ini adalah salah satu ciptaan
menjadi sesuatu yang vital bagi generasi-generasi selanjutnya. Untuk menjaga dan memelihara alam, tidak bisa melihat kamu yang harus menjaga, kamu yang harus menjaga, tapi kita sebagai diri kita harus memiliki tanggung jawab untuk memelihara alam tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil bersama hari ini adalah Allah memelihara seluruh ciptaannya dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Sejak Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya sampai dengan sekarang, Allah masih terus memelihara semua yang ada di muka bumi ini. Dia tidak hanya memelihara tapi juga menyelamatkan ciptaan. Apakah bentuk jawaban atau tanggapan kita terhadap pemeliharaan alam tersebut? Bentuknya ialah kita mengambil tanggung jawab memelihara serta melestarikan alam dan lingkungan hidup. Sebagai remaja, tentu kita dapat mewujudkan bentuk partisipasi nyata dalam memelihara serta melestarikan alam sesuai dengan usia dan kemampuan. Misalnya, menyiram tanaman yang sudah ditanam oleh orang tua yang ada di rumah maupun di sekolah. Kemudian tidak memetik atau mematahkan dahan pohon supaya daunnya tetap rimbun ya. Yang berikutnya, membangun kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan tidak ikut mengotori lingkungan. Jadi, kalau menemukan sampah, sampahnya diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Itu salah satu contoh menjaga dan merawat. Oke. Sekarang ada soal yang akan kalian kerjakan. Ada 5 soal di sini. Saya akan bagikan dalam LKS. Yang pertama, jelaskan sebab-sebab terjadinya kerusakan alam. Yang kedua, silahkan menganalisa bagaimana cara menjaga dan memelihara pelestarian alam. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan contoh-contoh pemeliharaan alam dan lingkungan hidup. Yang keempat, jelaskan alasan kamu menjaga memelihara alam dan lingkungan. Oke, silahkan dikerjakan di LKS. menjaga dan melestarikan alam. Jadi buatlah sebuah doa.
pelajaran kita hari ini selesai. Sebelum Ibu Guru keluar dari kelas ini untuk mengakhiri pelajaran, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami boleh menyelesaikan pelajaran kami hari ini dengan baik. Tuhan kiranya membantu kami untuk dapat menerapkan apa yang sudah kami dapat untuk menjaga dan melestarikan alam yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.